Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi saat dirinya berkunjung ke Sulawesi Selatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di gedung KPK pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nasaruddin mengatakan dirinya menggunakan fasilitas pesawat jet pribadi saat menjalankan tugas di Sulawesi Selatan. Dirinya menyebut tidak memungkinkan menggunakan pesawat komersial di Makassar karena sudah larut malam. Terlebih lagi dirinya harus kembali ke Jakarta pada esok pagi. Pak, tadi bisa datang lagi, ya itu menyampaikan tentang terkait dengan kemarin kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, ya, Makassar, untuk menggunakan pesawat khusus itu, ya, karena jam 11 malam kan nggak pindah ada pesawat lagi ke sana, dan besok paginya lagi kan ada persiapan sidang isbat. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaksanakan ibadah sholat tarawih di lokasi hunian sementara atau Huntara bersama dengan ratusan pengungsi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di PD Jaya Aceh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaksanakan buka puasa bersama dengan ratusan pengungsi di gedung MTQ PD Jaya Aceh. Tito disambut ratusan pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor yang kini telah tinggal di hunian sementara atau Huntara. Selain buka puasa bersama, Mendagri juga ikut sholat tarawih berjamaah didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadullah, Bupati PD Sarjani Abdullah, dan Bupati PD Jaya Sibral Malashi. Ini puasa keberapa nih? Puasa ketiga kan? Ketiga ya? Ini yang baru dibuat oleh pemerintah ya? Ya, baru ini. Ya, kakak ngungsi di mana? Ngungsi di Blok E, Huntara Blok E, nomor 16. Mendagri juga menyerahkan bantuan paket untuk bulan Ramadan seperti mukena, sajadah, dan Al-Quran untuk keperluan para pengungsi. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pecahkan rekor muri, 20.000 warga berbuka puasa bersama di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Buka puasa juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur dan utusan Kerajaan Arab Saudi. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menggelar buka puasa bersama dengan atase keagamaan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Acara ini dihadiri 20.000 warga dan berhasil memecahkan 3 rekor muri sekaligus, yakni pembacaan juz kurma terbanyak, pembagian nasi kebuli terbanyak, dan pembacaan Asmaul Husna terbanyak. Gubernur Jawa Timur juga mendapat hadiah khusus dari Raja Salman berupa Al-Quran yang dicetak khusus dari Madinah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebersamaan ini akan bisa dilanjutkan di waktu yang lain. Tentu kami bersama masyarakat Jawa Timur tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud tentang kebaikan beliau berdua kepada bangsa Indonesia. Setelah acara buka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional resmi menetapkan batas minimum zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Hasil putusan menyebut masyarakat dengan gaji minimum 7,6 juta per bulan wajib menunaikan zakat. Badan Amil Zakat Nasional resmi menetapkan nilai batas minimum zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan Ketua Basnas nomor 15 tahun 2026 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Hasil batasan minimum zakat pendapatan diputuskan senilai Rp91.681.000 per tahun atau setara dengan Rp7,6 juta per bulan.
Nilai ini setara dengan 85 gram emas dengan acuan emas 14 karat dan asumsi harga rata-rata emas selama tahun 2025. Sementara itu, nilai zakat pendapatan dan jasa tetap 2,5%. Dengan berlakunya keputusan ini, masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki penghasilan setara 7,6 juta rupiah per bulan wajib menunaikan zakat pendapatan 2,5%. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin pesantren mampu melahirkan santri yang menguasai teknologi di tengah gempuran era digital. Para santri harus mampu menjadi pencipta peluang dan juga menjadi pelopor inovasi yang menciptakan solusi. Ketika kita bicara tentang pesantren, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kekuatan besar yang berakar di tengah masyarakat. Di tengah era kemajuan teknologi yang semakin masif ini, kita ingin pesantren juga mampu melahirkan para santri yang menguasai teknologi. Baik di bidang pertanian modern, peternakan modern, robotik, blockchain, dan AI. Para santri harus mampu menjadi pencipta peluang, menjadi pelopor inovasi yang menciptakan solusi, serta menjadi bagian dari perubahan, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai akhlak yang selama ini melekat pada diri para santri. Memang masih banyak hal yang harus kita perbaiki bersama, mulai dari tata kelola pondok pesantren, aksesibilitas terhadap teknologi dan pelatihan, aksesibilitas permodalan untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Pemirsa, momen unik terjadi ketika Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa melakukan live TikTok bersama dengan putranya Yuda Purboyo Sunu saat sahur. Dengan santai, Purbaya menanggapi beragam pertanyaan warganet dari isu LPDP, IHSG hingga UMKM. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini di Pemimpin Rakyat. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Senang jadi warga negara Inggris katanya. Nah itu nanti kan kalau Indonesia bagus juga dia nyesel. Makanya kita sama-sama bantu bangun Indonesia. Kepala gue bakal, ada topinya tuh. Itu Bang Hostel itu streamer favoritku. Kalau itu apa artinya? Dapat duit. Oh, ada Bang Pastol di. Ini Pak Pur asli, Pak Pur jempol, bukan AI. Karena lagi sahur ya, bolehlah sedikit ini nemenin anak. Ini sahur. Saya sahur pakai apa? Pakai sahur. Makan itu telur goreng sama apa tadi, ayam goreng 1. 18.000 nonton. Sama minum teh manis, sama minum air putih. IHSG agak masih merah, iya karena masih orang masih takut, tapi nggak usah takut. Kalau sahamnya besar dan bagus, serok bawah, jalan terus. Jangan ini itu apa tuh? Ini apa? Oh, ini aku nyawer, disawer. Disawer kamu? Iya. Oh, kamu penyanyi disawer? Keuangan bukan pura-pura nih. Menterinya AI nih. Bukan. Kalau gua Menteri Keuangan tapi nggak ngerasa menteri. Santai aja kita. Menterinya AI nih. Pak bikin program UMKM biar maju. Oh, UMKM nanti kalau jadi pelan-pelan ada kejutan mungkin 6 bulan ke depan sampai setahun ke depan ada program yang menarik untuk UMKM kalau jadi ya. Saya udah ngomongin ke Pak Presiden, sepertinya dia bilang kalau bagus jalan aja.